Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 1 Januari 2022, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 2, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dalam kehidupan umat awal sudah dikenal gelar Maria sebagai Sang Theotokos, artinya yang membuat keilahian lahir, Bunda Allah. Pengakuan bahwa Maria ialah manusia yang membuat keilahian lahir menjadi nyata di antara umat manusia ini kemudian resmi diterima dalam Konsili Ekumenis di Efesus pada tahun 431. Dengan demikian, Maria memungkinkan umat manusia mengalami keilahian sebagai berkat. Dan berkat ini sumber kekuatan bagi usaha orang-orang yang berkehendak baik untuk mewujudkan kedamaian. Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa manusia tidak dibiarkan sendirian. Ada Immanuel, Allah beserta kita. Dan Maria Sang Theotokos yang membuat keilahian lahir itu menjadi saksi bahwa memang benar demikian adanya. Kepada seorang gadis di Nazaret dulu disampaikan ajakan untuk ikut serta mewujudkan berkat bagi umat manusia. Ajakan yang sama kini masih ditawarkan bagi semua orang yang berkemauan baik. Dulu Maria menjawab, "Terjadilah perkataanmu," kepada malaikat Gabriel. Kemudian dikatakan tadi bahwa setelah genap 8 hari, bayi itu akan disunatkan dan demikian ditandai secara resmi sebagai anggota umat Tuhan. Hari itu merupakan hari yang menyatakan secara resmi namanya, yakni Yesus. Nama ini sendiri menandaskan bahwa Tuhan itu pemberi keselamatan. Ayat ini juga sekali lagi mengingatkan pembaca atau pendengar bahwa nama itu telah disampaikan malaikat ketika mengunjungi Maria, Lukas 1 ayat 31, sebelum ia mengandung. Dengan demikian, Tuhan Penyelamat membiarkan diri dibesarkan oleh manusia agar makin dikenali. Sehingga merayakan keibuan Maria dalam pengertian itu sebenarnya bukan hanya menghormati pribadinya belaka, melainkan merayakan keberanian Tuhan yang membiarkan diri dikenal oleh manusia semampu kita. Itulah berkat yang tersedia bagi kemanusiaan. Saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan tahun baru dan mengharapkan berkat Tuhan. Apa yang bisa kita harapkan? Kita mohon agar Ia melindungi kita dari kekuatan-kekuatan jahat yang akan kita jumpai dalam perjalanan 12 bulan mendatang ini. Kita minta ruang hidup yang leluasa. Diharapkan Tuhan mengubah kekuatan-kekuatan jahat itu beralih menjadi berkat. Ini kehebatan Tuhan yang menjagai orang-orangnya. Ia tak perlu memusnahkan lawan-lawan, tetapi akan ada rekonsiliasi, rujuk kembali. Dan mereka malah akan mengiringi perjalanan dalam waktu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam alam pikiran perjanjian lama,
tiadanya shalom, kedamaian, dialami sebagai kegelisahan yang menyesakkan dan yang akhirnya bisa mematikan. Memang tak bisa begitu saja kedamaian diiming-imingkan. Perjanjian Lama melihat kedamaian sebagai buah dari sedekah, yakni kesetimpalan antara kenyataan dan yang disabdakan Tuhan. Wujudnya ada macam-macam, yang terutama ialah adil, benar atau lurus, tak bercela, bijaksana. Tiap wujud itu tidak terbatas pada urusan orang perorangan, tetapi menyangkut hidup bersama juga. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan terjadi bukan dengan meneriakkan shalom, shalom seperti nabi palsu, melainkan dengan menjadikan sedekah sebuah kenyataan sehingga manusia dan dunia semakin seperti yang dikehendaki Tuhan. Maksudnya, dalam Kristus manusia dan dunia memperoleh kembali keadaannya semula, barulah orang bisa berbicara mengenai shalom, kedamaian. Mari di dalam Kristus kita ikut serta mewujudkan kedamaian. Dan pada akhir permenungan ini tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pulihkanlah dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus situasi dan kondisi yang karut-marut di dunia ini menjadi damai seperti semula pada waktu Engkau menciptakan dunia seisinya. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.